Selamat pagi, kami dari kelompok 4 kelas 1C, program studi teknologi laboratorium medik. Nama-nama anggota kami adalah saya sendiri Yohanes Bergman Suliamriti, Claudia Kewa Beraf, Gebi Alvaris Gavangidae, Jisilia Wewila, Maria Arinda Krisina, Melania G. Saibesi, Novita Amelia Buli, Sanca Pandango, Tiska Yendu Ufi, dan Novita Yenuban. Kali ini kami akan menjelaskan prasasti-prasasti yang berada di Museum Nasional Indonesia. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui, Museum Nasional Republik Indonesia atau Museum Gajah adalah sebuah museum arkeolog, sejarah, etnografi, dan geografi yang terletak di Jakarta Pusat dan persisnya di Jalan Merdeka nomor 12. Museum ini merupakan museum pertama dan terbesar di Asia Tenggara. Museum ini didirikan pada tanggal 24 April tahun 1778. Selanjutnya kita akan melihat penjelasan dari prasasti-prasasti tersebut. Prasasti Tugu adalah salah satu prasasti yang berasal dari Kerajaan Tarumanegara. Prasasti Tugu dipahat pada batu berbentuk bulat telur berukuran kurang lebih 1 meter. Prasasti tersebut isinya menerangkan penggalian Sungai Candrabaga oleh Raja di Raja Guru dan penggalian Sungai Gomati oleh Purnawarman pada tahun ke-22 pada masa pemerintahannya. Penggalian sungai tersebut merupakan gagasan untuk menghindari bencana alam berupa banjir yang sering terjadi pada masa pemerintahan Purnawarman dan kekeringan yang terjadi pada musim kemarau. Prasasti Tugu bertuliskan aksara Palawa yang disusun dalam bentuk seloka bahasa Sanskerta dengan metrum anustup yang terdiri dari 5 baris melingkar mengikuti permukaan batu. Sebagaimana semua prasasti-prasasti dari masa Tarumanegara umumnya, Prasasti Tugu juga tidak mencantumkan pertanggalan. Kronologinya didasarkan pada analis gaya dan bentuk aksara. Berdasarkan analis tersebut, diketahui bahwa prasasti ini berasal dari pertengahan abad ke-5 Masehi. Dibandingkan prasasti-prasasti dari masa Tarumanegara lainnya, Prasasti Tugu merupakan prasasti yang terpanjang yang dikeluarkan Sri Maharaja Purnawarman. Prasasti Tugu memiliki keunikan, yakni terdapat pahatan hiasan tongkat pada ujungnya dilengkapi semacam trisula. Gambar tongkat tersebut dipahatkan tegak memanjang ke bawah, seakan berfungsi sebagai batas pemisah antara awal dan akhir kalimat-kalimat pada prasastinya. Prasasti Yupa. Prasasti Yupa adalah sebuah prasasti yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Kutai. Terdapat 7 buah yupa yang memuat prasasti, namun baru 4 yang berhasil dibaca dan diterjemahkan. Prasasti ini menggunakan huruf Palawa, Pranagari, dan dalam bahasa Sanskerta, yang diperkirakan dari bentuk dan jenisnya berasal dari sekitar 400 Masehi. Prasasti ini ditulis dalam bentuk puisi anustup. Isinya itu menceritakan tentang Raja Mulawarman yang memberikan sumbangan kepada para kaum Brahmana berupa sapi yang banyak. Mulawarman disebutkan sebagai cucu dari Kundunga dan anak dari Aswarman. Prasasti ini merupakan bukti peninggalan tertua dari kerajaan yang beragama Hindu di Indonesia. Nama Kutai umumnya digunakan sebagai nama kerajaan meskipun tidak disebutkan dalam prasasti. Sebab prasasti ditemukan di Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Sekarang prasasti ini disimpan di Museum Nasional di Jakarta. Prasasti Canggal juga disebut Prasasti Gunung Wukir atau Prasasti Sanjaya. Adalah prasasti dalam bentuk candra sengkala berangka tahun 654 Saka atau 732 Masehi yang ditemukan di halaman Candi Gunung Wukir di Dusun Canggal, Desa Kaduluwi, Kecamatan Salam, Magelang, Jawa Tengah.
Prasasti ini ditulis pada stela batu menggunakan aksara Pallava dan bahasa Sanskerta. Prasasti dipandang sebagai pernyataan diri Raja Sanjaya tahun 732 sebagai seorang penguasa universal dari kerajaan Mataram kuno. Prasasti ini menceritakan tentang pendirian lingga di desa Kunjara-Kunja oleh Sanjaya. Diceritakan pula bahwa yang menjadi raja mula-mula adalah Sana, kemudian tergantikan oleh Sanjaya, anak Sanaha, saudara perempuan Sana. Berikut ini adalah penerjemahan isi prasasti. Bait 1, pembangunan lingga oleh Raja Sanjaya di atas gunung. Bait 2-6, pujaan terhadap Dewa Siwa, Dewa Brahma dan Dewa Wisnu. Bait 7, Pulau Jawa yang sangat makmur, kaya akan tambang emas dan banyak menghasilkan padi. Di pulau itu didirikan Candi Siwa demi kebahagiaan penduduk dengan bantuan dari penduduk Kunjara-Kunja desa. Bait 8-9, Pulau Jawa yang dahulu diperintah oleh Raja Sana yang sangat bijaksana, adil dalam tindakannya, perwira dalam peperangan, bermurah hati kepada rakyatnya. Ketika wafat, negara berkabung sedih kehilangan pelindung. Bait 10-11, pengganti Raja Sana yaitu putranya bernama Sanjaya yang diibaratkan dengan matahari. Bait 12, kesejahteraan, keamanan dan ketentraman negara. Rakyat dapat tidur di tengah jalan, tidak usah takut akan pencuri dan penyamun atau akan terjadinya kejahatan lain. Rakyat hidup serba senang. Kunjara-Kunja desa dapat berarti tanah dari pertapaan Kunjara yang diidentifikasikan sebagai tempat pertapaan Regi Agayasta, seorang Maharesi Hindu yang dipuja di India Selatan. Dalam epik Ramayana diceritakan bahwa Rama, Sinta dan Laksamana mengunjungi pertapaan Agastya di Gunung Kunjara. Prasasti Kedukan Bukit ditemukan di tepi Sungai Tatang dekat Palembang. Prasasti ini berangka tahun 605 Saka sampai pada tahun 1683 Masehi. Isinya antara lain menerangkan bahwa seorang bernama Dapun Tahayang mengadakan perjalanan suci Sirayatra dengan menggunakan perahu. Ia berangkat dari Minangtawan dengan membawa tentara 2.000 personel. Prasasti Kedukan Bukit ditemukan di tepi Sungai Tatang yang berada di dekat Palembang. Prasasti ini berasal dan bahkan berangka tahun 650 Saka yang setara dengan tahun 683 Masehi. Isinya menerangkan bahwa seorang bernama Dapun Tahayang mengadakan perjalanan suci atau disebut dengan Sirayatra dengan menggunakan perahu. Disebutkan bahwa ia berangkat dari Minangtawan dengan membawa pasukan sejumlah 20.000 personel. Kemungkinan Minangtawan adalah Minangatawan, yang berarti daerah yang terletak di antara dua sungai besar yang bertemu, Poer Batjaraka dan Soekmono, mengungkapkan bahwa Minanga terletak di hulu Sungai Kampar, tepatnya di pertemuan Sungai Kampar kanan dan Kampar kiri. Poer Batjaraka juga mengatakan bahwa kata Minangtawan bisa jadi merupakan nama lama dari Minangkabau. Sementara itu, Buthari berpendapat bahwa Minanga berada di hulu Batang Kuantan. Prasasti Padrao berasal dari Jakarta pada abad ke-16 Masehi. Padrao merupakan prasasti peninggalan Portugis untuk memperingati perjanjian antara Portugis dan Kerajaan Sunda. Pada tahun 1522, George de Albuquerque, gubernur Portugis di Malaka, mengutus Henry Quileme untuk menjalin hubungan dagang dengan Raja Sunda yang dikenal dengan nama Samiam. Perjanjian antara Portugis dan Kerajaan Sunda dibuat pada tanggal 21 Agustus 1522. Adapun isi perjanjian adalah mengizinkan Portugis untuk mendirikan kantor perdagangan di Sunda Kelapa. Kerajaan Sunda bersedia membuat perjanjian tidak hanya karena perdagangan, tetapi juga karena Kerajaan Sunda akan menerima dukungan dari Portugis dalam perselisihan mereka dengan Kerajaan Islam Demak. Perjanjian itu tidak terlaksana dikarenakan Fatahillah, pemimpin pasukan Demak,
berhasil menguasai Sunda Kelapa pada tahun 1527. Lokasi atau tempat ditemukannya Padrao menunjukkan bahwa pada awal abad ke-16 Masehi, pantai kurang lebih lurus dengan garis di sebelah selatan rel kereta api dan jalan tol layang Tanjung Priuk Cengkareng sekitar 400 meter sebelah selatan Menara Syahbandar. Dengan demikian, maka seluruh kawasan di sebelah utara, bahkan tempat Menara Syahbandar pun pada awal abad ke-16 Masehi masih berupa laut dangkal. Prasasti Padrao dipahat pada batu andesit warna hitam berbentuk segi empat agak membulat dengan ukuran tinggi 198 cm dan diameter 67,5 cm. Prasasti Dinoyo adalah prasasti yang berupa lempengan batu yang berisi ukiran beberapa baris tulisan. Prasasti ini ditemukan 5 km di sebelah barat kota Malang, tepatnya di Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Luwokwaru, Kota Malang. Prasasti Dinoyo ditemukan pada zaman penjajahan Belanda dalam keadaan terpecah menjadi 3 bagian. Bagian tengahnya ditemukan di Kelurahan Dinoyo, sedangkan bagian atas dan bawah ditemukan di Desa Merjosari yang letaknya di antara Kelurahan Kejuron dan Kelurahan Dinoyo. Prasasti Dinoyo ini menjadi prasasti pertama yang mengandung perpaduan huruf Jawa kuno atau Kawi dengan menggunakan bahasa Sanskerta. Secara kasat mata, prasasti ini merupakan bukti adanya pemerintahan Kerajaan Kanjuruhan, salah satu kerajaan tertua di Jawa Timur, jauh sebelum Kerajaan Singosari dan Kerajaan Majapahit berdiri. Prasasti Dinoyo ini menceritakan tentang masa keemasan Kerajaan Kanjuruhan di bawah pimpinan Raja Dewasima. Salah satu yang membuktikan adalah cara penulisan tahun berbentuk Candra Sangkala berbunyi Nayana Pasurasa atau 286. Untuk membacanya harus dibalik menjadi 682 sehingga prasasti Dinoyo berangkat tahun 662 Saka. Jika diubah ke dalam tahun Masehi, maka prasasti ini berangkat tahun 760 Masehi. Itu artinya prasasti Dinoyo dibuat 13-an abad silam atau lebih dari 1200 tahun yang lalu. Saat ini prasasti Dinoyo tersimpan di Museum Nasional Jakarta. Prasasti Sojomerto merupakan peninggalan Wangsa Sailendra yang ditemukan di Desa Sojomerto, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Bahan yang digunakan adalah batuan andesit yang berukuran panjang 43 cm, tebal 7 cm, dan tinggi 78 cm. Era prasasti tersebut berasal dari Kerajaan Mataram kuno. Taksiran analisanya diperkirakan akhir abad ke-7 Masehi. Isi prasasti Sojomerto bersifat keagamaan Siwais. Prasasti ini memuat keluarga dari Toko, Dapunta, Selendra yang raja-rajanya keturunan Wangsa Sailendra yang berkuasa di Kerajaan Mataram, Hindo. Prasasti Talang Tuwo. Prasasti Talang Tuwo merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya sejak abad ke-7. Berdasarkan penelitian, prasasti Talang Tuwo ditulis menggunakan tulisan Palawa yang memuat 14 baris yang merupakan aksara dari kawasan India bagian selatan dan berbahasa Melayu kuno. Prasasti ini diduga sudah ada sejak tahun 606 Saka atau setara dengan tahun 684 Masehi. Prasasti ini ditemukan di sebelah barat kota Palembang
yang saat ini sudah masuk dalam wilayah Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar pada tanggal 17 November 1920. Secara keseluruhan, prasasti Talang Tuo bercerita tentang pembuatan Taman Sri Setra oleh Raja Sri Baginda Sri Jayanasa atau Punta Hyang Sri Jayanasa yang merupakan raja pada kerajaan Sriwijaya di abad ke-7. Prasasti ini berisi titah sekaligus amanah dari sang raja kepada rakyatnya perihal rencana mempercantik wilayah dengan mengatur pemukiman, perkebunan, air, kolam-kolam, dan taman-taman. Raja juga meminta rakyat-rakyatnya untuk menanam tumbuhan tertentu yang hasilnya kelak bisa untuk dimanfaatkan untuk kemakmuran bersama. Prasasti ini juga memuat doa dalam ajaran Hindu. Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Kedukan Bukit ditemukan di tepi Sungai Talang, dekat Palembang, Sumatera Selatan. Prasasti ini merupakan salah satu bukti tersohornya Kerajaan Sriwijaya. Prasasti ini disebutkan berisi perjalanan suci yang dilakukan Punta Hyang, pendiri sekaligus Raja Sriwijaya dengan perahu. Dia berangkat dari Minangkabau dengan membawa tentara sebanyak 20.000 orang dengan perbekalan sebanyak 200 peti yang dinaikkan perahu. Diperkirakan, prasasti ini dikeluarkan setelah Punta Hyang tiba kembali di pusat pemerintahannya. Jika demikian, besar kemungkinan prasasti itu dibuat di ibu kota Kedatuan Sriwijaya. Prasasti Kedukan Bukit berbentuk batu kecil berukuran 45 x 80 cm. Ditulis dalam aksara Palawa dengan menggunakan bahasa Melayu kuno. Prasasti yang bercorak agama Buddha ini dikenal juga dengan nama Prasasti Sriwijaya I. Saat ini disimpan di Museum Nasional Jakarta dengan nomor D146. Fragmen figurin. Fragmen figurin berasal dari Trowulan Jawa Timur pada abad ke-14 sampai 15 Masehi. Fragmen figurin berbahan tanah liat. Di situs Trowulan ditemukan banyak artefak peninggalan kerajaan Majapahit berupa figurin manusia dan binatang dari terakota. Figurin manusia menggambarkan berbagai figur pribumi dan figur orang asing. Sedikitnya diketahui bahwa ada 6 figur asing, yaitu Cina, Tartar, Gujarat, Persia, Asia Tenggara Daratan, dan Eropa. Hal ini menjadi salah satu bukti adanya kontak dengan bangsa asing di kerajaan Majapahit sebagai akibat pesatnya perkembangan pelayaran dan perdagangan masa itu. Beberapa ahli berpendapat bahwa fungsi figurin antara lain sebagai mainan anak-anak dan boneka pertunjukan, kelengkapan upacara keagamaan, hiasan bangunan, serta tempat penyimpanan uang.